the safe space where growth begins. Your mindset changes everything. Halo, halo. Welcome to Ladies of Luck, a safe space for women becoming the best versions of themselves. In Ladies of Luck, we talk about healing, self-love, manifestation, and becoming lucky from within. Yes. Welcome again, guys. So hari ini kita akan bercakap pasal healthy boundaries. Yes, Apa healthy. itu boundaries dan kenapa kita perlukan healthy boundaries? Ya, Okay. so Itu. Oke. boleh bagi perspektif Anda? Oke, Kita sepatah jawab dua dulu lah. kata. Ya, sepatah dua Sepatah kata. dua kata. Apa Oke. itu boundaries? So boundaries tuh, boundaries dia adalah limit, Yes. oke, limit yang kita set, Mm-mm. oke, untuk respect kita punya masa, kita punya value, kita punya diri, apa-apalah yang perlu direspect, macam itu. Kau rasa kita perlu kah buat satu macam setiap orang tuh dia kena set boundaries kah? Perlu, Kan? ya perlu. So kenapa kita perlu set boundaries actually? So boundaries tuh untuk kamu punya kebahagiaan sendiri. Imagine kalau kamu tidak boundaries. Ya. Oke. Orang minta tolong kamu, bukan tolong kan. Contohlah kerja. Kamu tidak boundaries dekat tempat kerja. Oke. Kamu kena call pukul 3 pagi pun. Iya. Unless kalau kamu dokter on call lah, enggak apa. Tapi kalau kamu macam buat edit gambar pukul 3 pagi, itu tidak boundaries. Iya. Imagine kalau kamu tidak boundaries, Betul, kamu buat, kamu happy kah tidak? Iya, betul. So, Kan? So, semua orang mesti ada boundaries dia sendiri lah. Kamu perlu set satu limit yang dimana orang tidak akan limpas. Orang tidak akan limpas. Limpas apa? Sabar betul. Lalu Orang tidak akan bahasa Malaysianya apa? orang tidak akan limpas. Orang tidak akan langgar. Langgar tuh Limpas? boundaries. Aduh, Langgar, orang tidak akan lompat. mental aku ya. Language barrier. Okay. Language barrier betul. But Yeah. boundaries tu kiranya begitulah. Benda yang kau ada limit lah. Kau kasih limit supaya orang tidak lalui kau punya limit tu. Kan? Betul. Not everything yang people boleh masuk ke dalam hidup kau, yang boleh apa orang cakap invade your space lah. Ya, invade betul. your own space kan. Betul. Some space you keep for your own self Ya, kan. betul. Some certain people are just enough, there is enough kan. Kau depan pintu kena je. betul. Sama aku rasa boundaries ni pun dia meluas. Dia bukan sekadar yang kau punya personal di sekitar kau terhadap kau punya partner lah, let's say partner kau, kepada friends kau, family kau pun actually ada boundaries kan. Terhadap kau punya family members pun ada boundaries, dan aku rasa dalam persekitaran kerja juga lah, of course. Betul. Lagi-lagi persekitaran kerja kan. Ya, macam boundaries ni dia macam ada layer kan. Dia layer, ada betul. level lah. Betul, Ini betul, level betul. ni. So Betul, dia betul. macam yang paling tinggi untuk diri kau sendiri lah. Betul, Tuh, kan. yang tu untuk kau sendiri. So apa yang kita mau capai di sini is that to keep our own safe space. Diri kita sendiri punya boundaries kan. Yang mana orang luar, even orang terdekat sekalipun yang tidak boleh meracuni kau punya boundaries lah saya rasa kan. Oh gitu, meracun kah? Begitu. Limpas. Yang melimpas, yang melanggar kau punya boundaries. Dilanggar. Tapi like say dia sebenarnya kenapa kita perlu keep on the boundaries ni is because some people macam kita cakap ini di luar kotak lah, konteks personality lah. Macam aku sendiri, I am INFJ. You are? INTJ. INTJ. So personality kita orang berdua adalah introvert. Ya, kami dua introvert. Sebagaimana yang orang luar tahu pasal introvert ni dia orang ada space sendiri. Dan dia orang cepat lemah orangnya. Lemah ya, betul. Sangat cepat drain. Ya, kalau orang-orang sekeliling saya sendiri pun boleh nampak saya ni macam mana. Saya suka bersosial. Nampak macam banyak cakap kan, tapi kalau di luar actually cepat capek ya, cepat penat. Di mana-mana akan penat. Sama lah. Aku rasa, personally aku rasakan diri aku akan apa orang cakap? Serap energi orang tau. Ya, betul. Aku ndak sedar benda tu, tapi lama-kelamaan aku rasa aku begitu. Aku akan serap energi orang sekeliling aku yang menyebabkan aku penat. Ya, betul. So bila mana aku sedar perkara tu, di situ aku start untuk jaga boundaries aku actually. Walaupun aku nampak aku macam bersosial, aku melayan je semua orang, aku akan buat macam ginilah aku layan semua orang semua tu, tapi at some certain point aku akan buat macam satu batas, a wall. Orang yang akan kenal aku kan dia akan tahu macam si Wina ni dia actually friendly, tapi dia ada macam wall yang orang tidak boleh lalu. It is my boundaries, guys. It's not that aku tidak mau terbuka kepada kamu, tapi
itu cara aku menyelamatkan diri aku sendiri. Sebab at the end of the day, I need to go back to my own self. I need to go back to my own space. Yang mana aku kena rasa cukup, yang aku kena berehat. Sebab bila mana kau terlampau di luar nih menyerap tenaga orang lain sekeliling kau kan, memang nampak fun-fun. Vibe tuh boleh nampak macam, tapi kita oke aja pun, tapi kau tidak tahu orang tuh bila mana dia balik nanti dia akan drain tuh macam mana. Iya. Benar tuh akan impact kami. So this is the importance of talking about healthy boundaries lah. Kalau kau sendiri macam mana? Aku tuh sama begitu. Aku ada satu, kalau kau tengok aku memang, aku pandai bercakap. Aku pandai bercakap, aku pandai bersosial. Guys, untuk orang introvert, orang tidak semestinya pemalu. Betul. Introvert, orang tidak semestinya pemalu. Macam orang cakap kami ambivert, enggak. Aku memang introvert. Memang sangat introvert, tapi aku sepanjang aku hidup ada career apa semua kan, ada career apa itu ini, aku belajar untuk bersosial. So memang pandai. Kalau aku cakap buat kerja, buat sales, bercakap sama orang memang tidak ada masalah. Tapi at the end of the day, aku mau balik, aku nggak boleh bercakap sama orang sudah. Aku nggak mau. Aku mau baring sendirian aku begitu. Tidak ada gangguan. Tidak ada communication begitu. Aku mau diam-diam aja begitu. Aku nggak mau sudah cakap. And then selalunya kan kalau if aku sudah keluar satu hari ini kan, aku sudah keluar satu hari, esok aku mau keluar sudah. Betul, paham. Aku mau di rumah, aku mau baring. Jangan cari aku begitu betul sama. Macam so kita introvert betul. Sama. So, orang yang kenal aku kan, dia orang akan tahu tuh. So aku kan sebelumnya kan aku memang aktif keluar hiking apa segala kan, tapi orang yang kenal aku, dia orang akan tahu aku cuma akan keluar hari Sabtu ya. Sebab Ahad tuh memang masa untuk diri sendiri. Sudah. Siapa yang kenal aku memang begitu. Terus orang aku macam persoalkan, kenapa tidak boleh hari Ahad, hari cuti juga tuh pun kan. Aku punya alasan so besoknya kerja. So aku perlukan energi untuk diri aku sendiri untuk menghadap minggu yang seterusnya. Paham kan? So Sabtu tuh aku akan all out, pergilah outdoor apa semua tuh, tapi Ahad tuh nggak boleh dikacau. Mesti kau sendiri. Even kalaupun aku keluar going out kan sampai malam, ada timing tuh. Nggak tahu lah, mungkin faktor usia juga kali ya, semakin lama semakin penat. Tapi aku rasa aku dari dulu begitu. Let's say lah, limit aku sampai jam 8 tuh, kau nampak sudah energi aku drain sudah. Mata aku merah sudah, memang capek habis sudah. Aku rasa kota aku bercakap tuh habis sudah. Aku rasa aku mau menyendiri aja. Betul. Aku boleh keluar sampai malam, tapi aku mau duduk di tempat yang sunyi, yang tidak ada orang, yang macam aku mau duduk sendiri, aku mau buat hal aku sendiri, aku baca buku gitu. Aku boleh keluar, tapi aku mau ada orang cakap dengan aku begitu. Kau kena ada space kau sendiri. Iya, begitu. Lah kalau kawan-kawan yang rapat sama aku kan dorong tahu tuh. Even kalau aku keluar sama kawan-kawan aku yang rapat kan, aku kena baring. Sama lah kan. Aku udah tahu, tapi aku ada macam satu gaya nih kan, bilang dengan kawan-kawan aku yang rapat kan, aku invite orang pergi rumah tapi tidak buat apa-apa. Kau baring sana sendiri kau, aku baring sendiri aku. Layan diri sendiri. Tapi kita ada begitu. Iya. Like you want to be around people. Tapi at the same time kau macam mau ada space sendiri kan begitu. Kau mau kau perlu orang cakap itu kita punya bersosial lah kan, begitu. Aku rasa begitu. Itu boundaries lah untuk kita yang introvert. Untuk yang introvert lah. Itulah perspektif yang aku rasa salah lah kan. Terhadap orang introvert ni mesti orang akan cakap pemalu, terlampau self-secluded kan. Sebab ada aku cakap dengan orang, sebab aku di office aku banyak cakap. Jadi kan bila aku bagi tahu orang kan, aku cakap aku actually introvert. Terus saya pun introvert. Oke lah, orang nggak percaya, tapi orang nggak mungkin ke introvert begitu. Tapi orang nggak tahu macam mana yang aku satu hari itu aku bercakap sama orang, aku balik ya, aku nggak mau dengar sudah orang, aku nggak mau berinteraksi dengan manusia sudah begitu ya begitu. Aku mau diam-diam begitu. Betul, aku pun begitu. Sama kan aku rasa semakin aku growing up nih kan, semakin aku rasa macam aku di mana-mana aku berada kan, aku akan ada alter ego aku. Itu cara aku mau kasih orang cakap kasih semangat, kasih jaga aku punya diri lah. Dan jaga aku punya betul. energi. Macam aku pergi kerja pun aku jadi orang lain. Betul. Kalau aku di luar pun aku jadi orang lain. Kau tahu aku ada satu buku apa yang aku ada baca. Dia bagi tahu yang actually diri kita sendiri, kita sendiri aja yang tahu. Betul. Even kita dengan kita punya partner, husband and wife kan, dorang punya topeng masing-masing yang dorang pakai. Dengan kita punya family, kita jadi siapa, dan kita punya di
tempat kerja kita jadi Iya, siapa. betul. Tapi bila kita sendiri, itu diri kita sebenar. Itu Betul. yang kita kenal betul. So, Betul. kita boleh pakai banyak-banyak, Mas. Betul. Interesting. Enggak lah juga cakap mau bermuka-muka kan. Bukan. Ya, terms yang kita bermuka-muka ini actually Ini lebih kepada adaptability. iya, ya betul. Yang kita punya terms bermuka-muka dia lebih negatif kan. Ya. Tapi yang kita maksudkan di sini is macam mana kau mau jaga kau punya boundaries, Pak? Iya, betul. Kan? Ya. Kau orang boleh nampak kau begini tapi biar orang kenal kau yang setakat itu Ya, saja. betul. Orang tidak perlu pun kau punya cerita yang selebihnya nih. Ya, betul. Aku rasa semua orang akan ada begitu. Semua orang akan ada takat yang dimana kita kenal dorang, takat yang mana dorang mau kita kenal dorang Ya, enggak. betul. Begitu. Sama ada lagi satu perkara pasal boundaries nih yang macam mana kita membezakan keeping boundaries dengan yang people pleaser. People pleaser. So kalau keeping, aku sendiri lah kan, aku pada awalnya aku rasa aku people pleaser. Aku perasan aku punya traits to people pleasing sebab aku mau survive. Ya, growing up, aku rasa aku sentiasa dalam survival mode, paham kan? So to survive, you need to people please, you need to yes to everything, begitu. So tapi dalam masa yang sama, bila mana aku dapat detect aku punya traits as a people pleaser nih, dia drain aku. So aku belajar untuk kasih counter back. You can be apa dia orang cakap, you can be pleasing to people. Macam mana? You can be kind to others, tapi to the extent that you are not draining yourself. Kan Dia gitu. dia ada beza untuk kalau kau actually being kind ataupun kau people pleasing. Kau tengah sekarang ni kau tengah being kind atau people pleasing. So kalau people pleasing kan memang kau buat tu out of fear, out of rasa mau selamat, survival begitu kan. Itu people pleaser yang kalau aku nak buat ni nanti dorang nak mau kawan aku. Begitu, dia punya rasa begitu. And then kalau kau being kind, benda yang kau buat tu adalah simply because you love them. Kau suka begitu. Okay, aku mau buat ini sebab aku suka. Aku mau begitu. Bukan sebab kau tiada rasa yang macam aku mau buat ni sebab takut gitu. Takut kehilangan. Kalau kau sendiri lah, kau pernah lalui kah benda tu? So kalau aku personally, aku adalah cerita pengalaman aku sendiri pasal itu. Kalau kau? Kalau aku zaman sekolah banyak lah. Sebab kau terbawa kan aku udah mau kawan kau lah. Putus begitu kan. Jadi kenapa kau pernah kan dulu ada stage yang jari dulu. Iya. Itu. Semua benda pada kasih putus. Semua lah mau dikasih putus. Aku tak boleh sudah kan. Zaman-zaman itu ya memang selalu lah. So aku takut macam aku takut hilang kawan apa semua. Tapi bila aku sudah besar, bila aku slowly macam growing up kan, in relationship kah, friendship kah, pasal kerja kah, aku macam kurang aku punya people pleasing. Macam aku cakap kalau no, aku akan cakap no. Simply aku cakap no, cannot, tak boleh. If aku cakap ya, itu sebab aku yang mau. Tiada orang mampu paksa aku berada di keadaan itu unless aku yang mau. Unless aku macam malu-malu lah. Tapi actually kalau aku berada di sana, aku buat benda tu, itu aku yang mau. Aku pun pernah lalui people pleasing era. Aku pernah jadi people pleaser. Tapi kebanyakannya lebih kepada pengalaman dalam friendship lah. Ya, friendship lah. Aku rasa betul, tapi aku rasa trauma dari kecil kena kawan. Macam mana mau cakap, aku rasa growing up, aku rasa ada satu phase nih yang kita akan rasa kawan kita yang paling dekat dengan kita. Ya, betul. Kawan kita yang akan sangat memahami kita lebih daripada family kita sendiri, Pak. So, you have that tendency to be afraid of losing them. So, aku rasa sebabkan itu punya mindset. So, aku apa-apa pun yang aku rasa macam even benda tu yang aku rasa aku tidak mau buat pun aku akan rasa macam yang I need to do this because I don't want to lose them. Begitu. And then aku sentiasa ada for them, paham kah? Sentiasa keep up, di mana-mana mau jumpa kah, dia orang call up aku kah, bolehkah kita berjumpa bini semua. I need you, I'm always there for you, begitu. I'm always be there for them. Tapi at some point kan aku dapat macam mana, kau kan satu momen tu kau akan terdetik di hati kau, not everyone is there for you. Betul. Kan? Tapi kau kau sentiasa try untuk berada di tempat dorang, akan sentiasa berada untuk mereka dengan cara kau yang semampu yang kau boleh, Pak. Tapi people don't know yang you're doing that to the extent yang kau mampu saja, Pak. Ya, betul. So bila mana yang kau
tidak dapat buat semampu yang kau lebih daripada expectation dorang, means that macam contoh lah, let's say kitanya kan nggak ada duit pada ketika itu kan, oke let's say, tapi dorang macam yang kau nggak pernah bagi aku hadiah pun, macam mana mau bagi hadiah, kita nggak ada duit kan, paham kan? Tapi cara kau menghargai mereka is being there for them. Ya, betul. Be there for them dengan cara yang bukan secara orang cap materialistik lah. Ya, betul. Material tuh nggak ada, kita nggak mampu. Tapi orang tidak boleh nampak perkara itu. So growing up, I think like orang tidak nampak benda tuh. You are actually doing your best. Setakat mana yang kau mampu aja, tapi orang tidak akan menghargai, orang tidak akan nampak bah, sebab dorang punya level dengan kau punya level lain gitu. So aku belajar benda tuh. Aku belajar, so lama-lama aku rasa macam yang everyone have their own life sekarang. Everyone have their own life. They are not always be there for you. Bukan sebab dorang tidak mau, tapi sebab to the extent yang dorang hanya mampu setakat itu saja. So aku belajar benda tuh lah. So aku starting to put that in my mindset. Jadi bila mana orang sekeliling aku nampak aku jadi begitu, dorang macam persoalkan, she's different now, dia berubah sudah. Tapi actually benda tuh sebab pengajaran yang pengalaman yang mengajar aku untuk melalui perkara-perkara itu untuk menjaga healthy boundaries aku sendiri. Sebab at the end of the day, orang tidak paham pun sebenarnya yang kau buat adalah setakat mana yang kau mampu aja. Iya, betul. Kan orang pikir kau tidak buat yang macam mana yang dorong buat dekat kau. Tapi sebenarnya dorong tidak nampak yang kau sebenarnya cuma mampu itu sejak orang tidak paham. Gitu. So itu aku belajar kalau dari segi friendship juga. Sama macam mana kau berbaik sama orang lain pun kan, tapi ada certain points kan, these people they become a vampire energy to you. Kau pernah dengar terms vampire energy? Kau mau berkawan sama dorang kan, tapi dorang macam draining your energy pak. So macam yang kau tidak boleh putus kawan dari dorang juga. So you just keep your distance away from them. Bagi aku ada cara aku begitulah. Kalau macam kalau orang lain dorang macam yang tidak mau kawan terus. Tapi kalau aku tidak sampai hati. Aku jadi tidak sampai hati mau memutuskan silaturahim. So aku akan coba sebaik mungkin untuk menjauhkan diri saja. Setakat mana yang aku boleh saja. Selagi mana aku masih boleh melayan orang itu dengan baik, aku akan try melayan dengan baik. Tapi dia ada distance dia. Gitu. Kalau kau sendiri macam mana? Aku pun sama begitu. Every time macam aku jumpa orang yang macam ada vampire energy begitu tuh kan. Senang batu benda tuh kamu detect. Macam kalau dia selalu komplain, selalu macam cerita benda bukan-bukan, itu tuh bikin kita rasa draining, kita penat begitu. And then the thing is, aku ndak akan remove dorang completely lah, begitu. Cuma aku akan keep boundaries lah. Aku akan macam okay, ini dengan dia ni aku boleh sampai sini saja, tapi tidak akan lebih begitu. Ini dengan dia ni aku boleh macam mana? Lepak dengan dia ni 1 tahun 1 kali. Begitu. Tak akan lebih. Tapi aku tak akan macam remove lah. Betul. Sebab kita still macam mau jaga kita punya silaturahim, semua benda tu kan tidak bagus. Kalau mau bermusuh pun tidak bagus, tidak untung. Okay, so just macam kalau kau tidak selesa, kau just jauhkan diri je. Aku just jauhkan diri, lepas tu aku macam okay, biar dia dengan hidupnya, aku dengan hidup aku lah begitu. Still apa dia buat pun masih juga aku support apa semua, still happy juga kalau ada event dia invite aku datang juga untuk support begitu. Kenapa kau rasa kalau kita perlu belajar untuk bercakap no? Mesti sebab bagi aku dengan cakap no tu je, itu clear boundary sudah. Kau boleh set kau punya clear boundary di sana. Orang akan tahu, okay, by the time kau cakap no firmly, orang akan tahu yang okay, ini orang ni dia macam kan main-main begitu. And then di sana kau akan rasa lebih bahagia. Betul. Every time kau set kau punya boundaries lebih bahagia. Tapi boundaries dia ada yang macam mana? Bilang orang ada yang boundaries yang lemah, ada yang terlalu kuat sampai kau push everyone away. Yang itu enggak lah. Kau just macam okay no, dah dapat. Okay, tapi still orang tuh kau masih keep dalam kau punya masih. You can still eat. Tapi not on my table. Begitulah kan? You are still around but not on my table. Begitu je lah. Masih juga masih juga itu ini apa semua, tapi
kalau mau melepak dekat-dekat berkawan rapat mungkin enggak begitu. Iya, iya. I don't know why kan, tapi kau perasan kah? The universe works wonder lah. Kau bila mana kau sudah dijauhkan daripada orang-orang yang toxic nih kan, kau macam susah mau jumpa orang semula. Iya, betul. Even they are around. Ya, I don't know betul. how. Aku pernah ya satu kali juga. Tapi untuk aku kan benda tuh actually jadi sama Iya, aku. Dia macam mana? Aku tidak mau memutuskan iya, apa-apa silaturahim dengan iya, anyone yang aku rasa aku pernah ada bad iya, vibes with them iya, lah iya, kan. I still want to be connecting with them lah. I iya, still want to be friends with them. iya. Masih ada rasa macam I Kawan-kawan. don't I Iya, don't iya. wanna apa namanya cakap Nggak leave mau. a bad Iya, impression lah semua iya. tuh kan. Leave everything behind lah. Hmm, Benda sudah selesai and hmm, everything tuh kan. Tapi bila mana kau sudah kau akan satu aku nggak tahu lah kalau kau kan kalau macam aku kan aku pernah kecewa yang sangat-sangat kecewa sampai aku perlu bersujud ah, sama Tuhan. hmm. Sampai kan yang the universe didn't even let us meet pun. Walau ter apa orang cakap terserempak Iya, sekalipun macam susah sudah dengan iya, orang-orang yang begitu yang macam yang draining your iya, energy iya, kan. iya, So at some point kau kena berserah juga iya, lah kan betul, benda betul. tuh let the universe works lah itu Betul. kan dia punya segala tuh sama itulah dia bila mana kau belajar pasal boundaries nih dia bukan sekadar yang macam no I don't want to friend with you gitu Betul, no 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 everyone no betul. begitu kan you cannot limpas aku punya friends gini semua nih aku rasa bukan pasal friends juga lah family members pun aku Iya, rasa sama, ada kan sama. kita kan ada macam yang family members yang toxic Iya, begitu some certain people out there they have a toxic family iya betul, kan iya betul. ini cerita kawan aku sendiri lah Iyalah. kawan aku sendiri she's very macam mana sedih lah kehidupan dia sebab dia membesar dalam family yang sangat toksik sampai kan kita yang sebagai orang luar ni pun mau menasihat kita rasa tidak mampu mau cakap lebih lah sebab itu family dia Iya sendiri betul, ya. tapi sebab dia sudah lalui banyak perkara it's too much for her that I think they should go away lah macam mana aku cakap jauhkan diri Iya, lah jauhkan daripada diri. and I think it's good juga lah kalau Iya. dalam Islam sendiri pun dia mensarankan juga untuk kita menjauhkan diri daripada Betul. perkara-perkara yang Iya, gitu betul, kan betul, actually betul. sebenarnya Yang toxic tuh. ya bukan juga mau apa orang cakap memutuskan silaturahim Bukan, tapi ya. untuk menjaga Menjaga lagi diri. ya menjaga lagi perkara itu actually daripada berlaku lebih lagi sometimes distance doesn't mean you're apa orang cakap you're losing the people kan sometimes distance tuh lah gara-gara distance tuh lah kau punya silaturahim lagi membaik lagi-lagi elok kan orang cakap begitu because sometimes berdepan kau akan macam merasa marah lah sama gaduh ya tapi bila berjauh beda tuh pandai rindu datang begitu segala kan so aku rasa begitulah itu salah satunya kan sama ada juga kadang-kadang siblings kan kalau satu rumah orang nih begadang iya betul lepas itu kan kalau macam berjauh berbaik pula pandai baik pula sometimes macam space tuh diperlukan lah betul diperlukan space. ya It's protecting your energy while maintaining connections dia bilang begitu ya kalau dari segi work life punya balance macam mana you keep your boundaries there memang aku nih kalau ini macam aku pro nih macam mana kalau sebelum nih aku ada satu benda aku boleh kerja overtime ini bukan pasal aku nak boleh kerja overtime kalau kamu tengok nih yang hiring manager sabar tenang aku boleh kerja overtime during weekdays sebab weekend aku perlu ada untuk family aku. Betul. Begitu. Sebab macam mana? Aku kerja untuk company aku begitu awal lah. Aku kerja untuk company 5 hari. So 5 hari itu aku boleh kerja overtime. 5 hari itu. And then untuk 2 hari weekend tu, masa tu aku cuti, aku tak mau ada apa-apa. Aku mau tu untuk family aku 2 hari saja untuk dorang. Begitu. 1 hari untuk aku. Sama macam aku sendiri pun macam yang kita cakap tadi awal-awal kan kita di mana-mana kita akan bina alter ego kita sendiri macam aku sendiri personally ini salah satu tips lah untuk kau jaga energi kau actually you need to build berbanyak-banyak alter ego bukanlah kau mau bermuka-muka tapi it's an alter ego which that limits you from people invading your personal space kan? Macam aku di tempat kerja aku lain aku nampak macam friendly dekat kolik aku apa semua sharing juga cerita-cerita semua tapi there's always a wall to keep between my personal space and also things that they only
the limited things that they can only know. Yeah. And the deeper things that they shouldn't know, aku akan Hmm. keep to myself. Hmm. Sama memang kalau di tempat kerja pun orang boleh bercerita, tapi benda tuh kau jangan simpan. Jangan bawa balik rumah. Gitu. Aku rasa itu salah satu yang energi yang draining juga lah. Bila mana kau terbawa-bawa benda-benda yang pasal kerja nih keluar, dan tercampur aduk sudah dengan kau punya personal space, Pak. Sama itulah betul lah cakap si Farah tuh kau punya timing juga, kerja is kerja, rumah is rumah, rumah is kan? rumah. Sama kalau seboleh-bolehnya kalau kau dapat elakkan OT, elakkanlah OT kan? Iya, betul. Ya. Which is aku punya sekarang tempat environment aku sekarang yang goodnya tuh Tidak dia OT. tidak OT, ya. Efficient. Iya. Sangat efficient. Ya Gitu macam kita mana? mau kurang kos. Gitu. Dorong tidak sarankan OT sebab memang tidak digalakkan lah. Dan after work pun dorong tidak akan ganggu lah. Supposedly begitulah kan. Ya. Supposedly begitulah. Bagus bah. Dia punya apa? Sebab ada workplace yang even though malam ke tengah malam kau kena chat. And then kau punya employer boleh cakap rude lah tidak reply. Oh my God. Malam kan. Kau rasa macam pukul 11 malam saya tidur gitu. Begitu. So dulu pernah satu kali masa itu aku masih di tempat di banking life lah masa itu. Okay. Ada satu nih kami punya HOD nih pukul 2 pagi dia chat dalam grup. 2 pagi. Maki-maki lah, "Usah manggil papi." Begitu mau maki-maki betul. Sorry, itu disensor ya. Banyak lah dia maki-maki dalam grup. Oke, siapa tidak reply saya, besok tender surat resignation. Oh itu my kan God. pukul 2 pagi. What? Terus aku bangun tidur kan. Aku bangun tidur pagi itu pukul 8 kan aku tengok kan. Aku tengok, kenapa semua orang ribut dalam grup. Kenapa aku tengok rupanya aku scroll aku tengok rupanya dia ada mengamuk semalam. Orang dari reply dia pukul 2 pagi. 2 pagi orang sleep loh. Ayo. Ini memang masalah boundaries begitu. God. Some people are very pagi itu baru aku reply. Nasib lah pagi itu dia tenang sudah jadi dapat tersurat resign kalau enggak. Aku rasa semua kami kena suruh resign. Kok mabuk kayak ini? Hah? Kenapa kok mabuk kayak ini? Mana kau berada ini? Silap kau ini, bos. Aduh ya, tapi dia lucu lah. Dia kalau masa dia normal tuh dia memang bagus. Cuma tiba-tiba random. Masa dia mabuk itu. Masa dia mabuk. Dia apa kan? Non muslim bah. Ya. Dia masa-masa dia ada mabuk sedikit tuh sana. Masalah. Jadi apa pancing bag kami. Iya, pancing bag lah kamu orang ini. Aku rasakan kadang-kadang kita macam oversharing kan sampai kita macam aku cakap tadi lah exchanging energy kan. Bila mana kau tidak jaga boundaries kau nih, you exchange energy with people, sometimes kau serap energi negatif tuh dari dorang. Iya, betul. So not keeping your boundaries tuh dia akan macam yang expose diri kau kepada perkara-perkara yang begitu lah negatif energy itu. So dia akan drain kau punya energi. And then aku rasa lambat laun dia akan mengefek diri kau juga sendiri. Iya, betul lah. And then kalau aku pikir macam mana dia berkait dengan self love, aku rasa kita punya boundaries tuh shows kita punya self love. Oke, kita ajar orang macam mana sayang kita. Kita ajar orang macam mana orang boleh respect kita ajar orang macam mana kita punya value. So by the time kita give away kita punya boundaries, kita show them that we have no ini. Kita punya value di mana, kita punya respect di mana, kita punya self love di mana. So by the time kita throw away kita punya boundaries, orang boleh layan kita suka hati gitu. Ya, betul. Orang boleh layan kita suka hati, orang boleh decide macam mana mau respect kita gitu. Dia ni oke je nih. Ya, oke aja. Kita buat begini pun tidak oke saja. Dia oke jatuh. Kau enggak tahu dalam hatinya gitu. So itulah. So by the time kau set boundaries, kau actually ajar orang macam mana sayang kau, macam mana respect kau dengan macam mana kau punya value. Iya. Aku rasa dia lebih kepada highlight respect kepada diri kau sendiri lah. Ya, betul. Ya. Sama dia berkait rapat dengan kau punya mental health juga. Ya, Some people dia terlalu menekan-nekan. Ya, kok kan? penat tuh. Iya,
kau tidak jaga boundaries kau kan sampai kan orang tuh menekan-nekan kau sebab terbiasa sudah sebab kau terbiasa expose diri kau kepada mereka. So benda tuh akan efek kau punya mental health. Dan kau tidak sadar tapi rupanya kau anxiety. Iya betul, Sampai betul. kau mau dengar nama tuh orang tuh pun kau akan rasa Iya macam yang betul. bolehkah aku jumpa Denny, bolehkah aku Iya, bertemu kau dengan yang ini kan. nervous kan, Iya betul, kau akan deg-degan. aku teringat perkara tuh kan macam yang diri aku dulu begitu. Iya, 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 Gitu. iya. Sampai aku rasa nervous, bolehkah aku jumpa dia. Sampai aku pernah cakap sama kawan aku sendiri, aku akan cakap sama dorong, aku jujur aku cakap aku tidak boleh tengok. Aku tidak boleh tengok muka dia. Oh iya, Ya, iya aku cakap sampai begitu sekali. sampai begitu. Sebab aku akan rasa macam mau breakdown at the spot. Iya. Iya. Aku pernah lalui perkara Oh tuh. shit. Betul, aku rasa macam yang aku terlampau rasa macam yang benda tuh draining me too much. Aku tidak boleh jumpa tuh orang. Aku akan rasa anxiety, Oh takut. ya, Aku ya. nggak tahu kenapa. Bukan Ya, aku ya, takut ya. sama dia, tapi aku takut. Entahlah, I don't know how to explain. Aku akan rasa macam mau menangis. Oh iya, paham, Paham paham. kan yang begitu? Tapi Paham. aku tidak boleh jumpa. Aku tidak boleh nampak pun muka dia. Oh iya, ya, trauma betul tuh. Ya, Ya. betul. Ya, that's why yang macam kita perlu impose boundaries. Kita mesti ada boundaries gitu untuk protect kita punya diri Energy. sendiri, kita punya energi, semua benda lah. Nah, itu aja yang ada untuk macam supaya orang respect kita. By the time kamu macam kasih loose kamu punya boundaries, kamu akan nampak. Certain people, dorang tidak ada boundaries, okay? Dorang tidak tahu macam mana mau stop. Kau yang perlu set untuk dorang. Certain people, dorang akan ambil sebanyak mana yang dorang boleh. Kau perlu cakap dengan dorang stop, gitu. Kau perlu kasih berhenti benda tu. So by the time kau cakap, oh oke ja, boleh ja. Memanglah, dorang akan keep on buat kau begitu kan. Ya. Macam mana kita mau belajar untuk set boundariesnya? Some people dia terbiasa, bah. Iya. Oke aja. So how they need to start actually? Kau perlu mesti self love. Yuk kita berbalik kepada benda basic. Nah, self love, oke. Kau mesti ada love untuk diri kau sendiri dan juga kau perlu belajar jadi firm. Kau cakap, oke. Macam mana kau tahu benda ni melanggar kau punya boundaries? Kau rasa macam, kau mau cakap ya, kau mau cakap ya, tapi dalam hati kau cakap enggak. So di sana kau tahu benda tu melanggar kau punya boundaries, kau perlu cakap no. Practice cakap no, itu aja. No, tidak, sorry, tidak dapat gitu. Dia perlu cakap do not be rude, jangan jadi biadab, tapi oh maaf yang ini enggak boleh begitu. Simply begitu. Oh sorry, enggak dapat, ada hal begitu. Kita jenis yang begitu kan? Iya. Aku rasa kami ini sama traits kami. Jenis yang tidak sampai hati. So kita tidak boleh cakap yang no secara tegas kan, tapi kita buat secara halus. Secara polite lah, polite. Kalau macam cara aku pun kan, ini case yang dulu lah kan, ya macam mana? Tapi nanti expose pula cerita. Kau mau cerita boleh, kalau kau mau cerita sedikit boleh. Tapi cara aku menjaga lah kan aku punya boundaries tu is that aku menjauhkan diri aja. I didn't say no or anything, tapi because I don't want this person to keep on clinging to me, draining my energy, so aku jauhkan jalur aku daripada dorang. So dorang biar di sana, jalur aku di sini, but we still keep on contacting each other. We are still friends, begitu segala. Tapi jalur aku berbeza. Biarpun aku melalui jalur yang sendirian, yang sukar, yang tidak orang bilang support system aku. So aku tahu dorang supportive. Tapi because of this person, aku rasa drain, so aku kena jauhkan diri juga. Itu macam macam the most important thing lah bagi aku is distancing lah yourself. So kau tidak sampai hati mau memutuskan bah. Tapi kau mau jaga kau punya space. So the way I do is aku menjauhkan diri aja. Kalau kau boleh pakai laluan lain, kau pakailah laluan lain. Nah, ini metafora lah kan. Orang pakai yang sepatutnya kamu lalui, goals kamu adalah sama. Tapi laluan kamu berbeza. Biarlah kau pakai B. Dia orang pakai kau pakai B lah. Biarlah laluan kau berliku-liku sedikit, jauh sedikit kan daripada orang. Yang penting tidak mengganggu kau punya connections. Betul. Tidak mengganggu kau punya energy. Itu bagi aku lah sendiri. Aku lagi prefer lalui perkara-perkara itu sendirian daripada aku keep on ada beban yang aku bawa bang. Betul. I cannot do that. Sebab benda tu dia akan merosakkan diri aku, merosakkan silaturahim. Betul. Nggak bagus juga lah. Begitulah kalau aku lah. Though it's
heavy juga lah actually. Heavy sebab goals kau sama. Cuma laluan kau akan berliku-liku sedikit. Berbeza sedikit lah. Tapi to be safe, begitu je lah cara aku. Untuk Tapi aku. ya, dia actually dia punya key dia sepatutnya kau boleh firm je pun dari awal sebenarnya. Boleh firm to say no, putuskan dari awal pun. Tapi sebab untuk orang yang macam jenis aku nih kan, jenis tidak sanggup. Aku mau kita sama-sama berjaya. Tapi aku tidak mau kau berada dengan aku punya perjuangan tuh yang boleh drag me down bah. Aku tidak mau begitu. Sebab kau tidak sadar sebenarnya orang sekeliling kau nih kan, walaupun dia nampak macam friendly to you, dia nampak baik dengan kau, tapi dalam masa yang sama, dorang macam competing with you. Kita pula jenis yang boleh read orang bah. Dorang tidak mau nampakkan yang dorang competing with you, tapi at the same time kau boleh nampak yang they have that competitiveness towards you, paham kan? Kita boleh baca baik orang. So daripada berlaku perkara-perkara yang tidak baik, lagi better kau jauhkan jalan dari orang. Goal tetap sama, tapi cara kamu berbeza. Itu jalan bagi aku. Aku ingat dulu first time aku belajar jadi firm, masa aku dekat you. Aku ada satu orang lecturer nih, dia aku punya advisor. Aku buat aku punya final year project kan. Semua orang gak mau dengan dia. Perempuan. Dia sangat firm, sangat strict. Bilang dorang dia sangat garang. Tapi aku sangat mau dia. Sampai aku dapat satu nama nih, kan kami cabut nama untuk advisor. Oke, aku dapat satu nama nih, nama orang lain, lecturer siapa entah, lupa aku. Kawan aku dapat nama nih lecturer yang aku suka, yang aku mau nih, yang garang nih. Oke. Dia dapat nama lecturer tuh. So kawan aku yang memang bergegar, dia cakap, ya nggak mau lah. Kau mau tukar? Dia cakap, siapa kau punya aku ini? Oh boleh, aku ambil, aku tukar. So aku purposely mau lecturer ini. Kau tahu, first aku masuk dalam bilik, dia memang garang. Awal aku cakap, dia memang garang. Lepas tuh, terus saya mau masuk mobil dia, ada orang call dia. Oke, masa itu dia aku mau konsultan, lepas itu dia tengah call, dia jawab call, saya cakap, orang tuh baru introduce diri, sorry saya dari ini marketingnya, terus boleh saya introduce kamu satu produk, begitulah kan, dia call to lecturer, so lecturer tuh terus cakap, straight away, no way, terus the end, terus saya, oke, dia cakap begitu. Terus aku kok tahu aku aku tengok dia kan punya cool nih, punya cool, and then ada student masuk pun dia macam oke, sudah siap, dia cakap, sedikit lagi, kenapa tidak siap, dia cakap, letak sana, terus student itu keluar kan, terus dia ketawa-ketawa, dia cuma aku rasa macam, oh dia ada satu mask yang buat orang macam gerun sama dia, betul, tapi dia sangat baik, dia sangat baik, and then aku rasa aku sangat beruntung aku pilih dia masa tuh, sebab aku punya semua and then mau dapat dengan dia sangat susah, and then itu masa tuh kan aku belajar macam mana jadi firm, every time ada something benda yang macam aku rasa macam dua hati kan, terus aku ingat situation itu, betapa coolnya dia reject benda tuh, aku rasa macam oke, aku mau itu, gitu. Dia tidak ada yang macam rasa bersalah kah, apakah, no way, terus the end, gitu. Biasanya kan, gitu. Terus aku nampak yang macam, patut di sana, baru aku nampak patut orang nggak berani sama dia. Orang, dia sangat firm, dia sangat strict. Orang nggak berani macam-macam dengan dia. And then lecturer lain sangat segan dengan dia. Sangat dia ada aura yang menggerunkan gitu. It's actually because she set her boundaries. Betul. Di sana baru aku nampak, aku mau jadi macam dia. Tapi still aku kan kita create kita punya personality. Betul. Aku still mau soft. Aku still mau soft. Orang respect. Aku mau orang nampak aku macam marshmallow begitu soft. Tapi still kau nggak boleh pijak aku. Betul. Kau nggak boleh pijak aku. Kau nggak boleh buat aku suka hati. Betul. Aku masih mau soft begitu. Sama lah. Aku try untuk bina sendiri kehidupan yang bina karakter yang begitulah. Orang sekalian nampak aku macam yang she's very friendly, tapi at the same time you cannot do perkara bodoh dekat dia lah. You cannot pijak dia begitu. Aku rasa it's a good thing lah. Kan
it's a good thing benda tuh kita still soft, Iya. tapi dalam masa yang sama kita firm juga dengan Iya, keputusan iya, kita. iya, Aku betul. buat benda tuh kalau tempat kerja lah. Iya. Itu yang aku buat. Kalau pasal hal kerja, kita boleh bincang benda tuh. Iya. Tapi kalau benda tuh aku rasa tidak boleh, aku akan bagi tahu Iya, kenapa tidak iya, boleh. betul, Aku betul, ucap gitu. betul, Nggak iya. semua benda kau akan yes. Iya, betul. Dan kau kena berani juga tegakkan kenapa kau tidak boleh. Sebab Iya. bagi aku, in a way kan bila lagi-lagi kalau masa bekerja, lagi-lagi dalam bidang aku nih, kau kena banyak bagi opinion kau untuk orang dengar kau, Bang. Betul. Dia in a way macam orang akan respect kau lebih lagi, means that oh you have a point begitu kan. So kau akan lebih di-included in those topic. Cuma kau kan sentiasa dibawa lah. Okay, macam mana pula pandangan kau, Wina? Kau kan rasa macam oh some certain apa macam apa? You feel seen. Iya, iya, iya. Kan Iya, sebab kau actually ada firm in your apa nih keputusan kau, Bang. iya, betul. Kan Betul, enggak, betul. kau bukan jenis yang oh ikut saja Iya, 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 begitu. iya, iya, betul, Some betul, people betul. dorong tidak mau yang kau terlalu ikut saja, Iya, Bang. iya, iya. They needed your own Opinion. opinion, Iya, betul. advice kau macam mana, pandangan betul, kau, betul. perspektif kau, supaya orang boleh ambil apa macam ambil serius pasal kau. Menggigit Jadi, ya. menggigit pula. Begitu. Bagi aku pun itu perkara yang bagus juga lah. Bila kau very firm, orang akan lebih serius pasal kau. Nah, Walaupun betul. kenapa aku cakap, wow, gini-gini bla bla Iya, bla bla. iya, You are iya, goofy, you have a iya. goofy personality, Iya. tapi orang cakap kalau dia bagi nasihat nih, she's very serious Iya. and you need to listen to her. Iya, iya, Kan iya, gitu. betul. Ya, betul. Gitu Kan, betul. she's very friendly, she's very apa orang cakap apa, open and gini-gini Iya, semangat. iya, Tapi iya. kalau pasal hal-hal serius nih, kau tidak boleh bawa dia main. Iya, betul Begitu. gitu. You need to listen to her. Iya. She's very good at this gitu semua kan. Iya, aku begitu juga. Mm-mm. Cuma aku nggak mau orang tengok aku garang Iya, gitu, iya. enggak. Mm-mm. Aku masih soft, Mm-mm. masih aku macam marshmallow gitu. Iya. Betul. Tapi aku nggak mau kena pijak. Betul. Kau nggak boleh pijak aku suka hati kau. Betul. Gitu. Kau nggak boleh buat suka hati Iya. kau. Gitu. Aku antara dua, let's say lah, macam manager, kan? If you were a manager, there's two type of manager. One is very strict. Orang takut sama dia. And another one is very orang cakap very santai, very open to you, kan begitu semua. Tapi everyone respect you. So aku mau yang jadi orang yang kedua. Yeah, Aku tidak mau yang orang nampak macam yang menakutkan, terlalu Iya. strict dia nih gini-gini. Iya, yang Orang sampai orang pun turut nggak kau berani. sebab orang turut kau punya kata sebab kau menakutkan. Aku Iya, tidak mau begitu. Iya, betul. Instead aku mau jadi orang yang terbuka. Iya. Paham kan? Aku mau terima opinion Iya, orang-orang betul, aku betul. semua tuh. Tapi dalam masa yang sama aku mau di respect gitu. Betul. Ya. Lagi aku rasa lagi better begitulah kalau pandangan aku lah kan. Dia macam yang kau boleh bermain sama kau punya colleague sendiri, macam bukanlah bermain, tapi I mean like you are open with them, they are free around you, yang dorong tidak rasa dorong perlu tiptoe around you, dorong free to bagi dorong punya opinions kan semua tuh, tapi dalam masa yang sama they respect you. Aku rasa itu lagi higher daripada seorang manager yang ditakuti, kan? Manager yang di respect daripada ditakuti lah. Iya, betul. Sama lah. Aku pun tidak mau orang takut aku. Macam mau still open begitu, Iya. tapi ada boundaries. Betul. Sama social media nih, everyone is being very transparent lah. Iya. Kan transparent. Termasuk diri sendiri. Wow, aktif. Ada lepas. So, how to keep your boundaries dari segi itu pula. Okay. Tapi aku rasa Ini social senang media nih semua nih surface aja, Bang. Iya, Kan betul. itu bukan personality orang tuh Iya, yang sebenar. betul. Kan? Macam You never know the true personality of betul. those person until you get to know them. Iya, Kan? betul. How we do it. Sama lah. Macam kalau di social media kan, kalau orang kan dia pakai banyak mask. Ya, betul. Macam sekarang pun kita pakai mask podcaster. Yes. Alter ego. Yeah. And then kalau dekat social media pun begitu. Macam mana? Orang boleh cakap itu adalah genuine self, tapi tidak. Itu betul. kamu sendiri yang tahu macam mana. Iya. So untuk kalau boundaries from social media nih macam kalau itu senang je lah. Kau tidak payah tengok. Kau buat social media tuh macam bukan something yang kau perlu tengok 24 jam. Begitu. Tidak payah reply semua benda,
tidak payah pandang semua benda bah. Iya. Sometimes kau boleh scroll aja lah, sudah Iya lah. dah, betul. Tamatlah di situ. Iya, Ya. Dia macam yang kadang kan orang terlampau immerse dalam tuh social media sampai dorang membandingkan diri dorang sama orang lain. Ya, I feel macam benda tuh dia akan memakan diri sendiri sebab bila mana kau nampak orang, oh dia lebih daripada aku, dia lebih daripada ini, dia better in this, dia cantik begini, kita akan jadi macam memperlekehkan diri kita sendiri kan. So salah satu cara untuk kita jaga boundaries kita dengan social media is that take your time off lah from the screen, itu je lah. Aku selalu kalau aku rasa macam too much, sudah, aku nampaklah aku deactivate tuh. Sama lah kita. Tiba-tiba hilang kan? Tiba-tiba hilang. Sudah too much gitu kan. Rasa macam oke, aku deactivate. Aku mau rehat. Begitu. Sebab aku rasa aku enggak boleh. Sama. Sebab itulah kami boleh cakap sama-sama. Sebab kami memang sama, Pak. Siapa yang kenal tuh tahu lah. Pada hilang ini orang. Pada hilang. Kalau no offense guys. Kalau macam tiba-tiba yang kalau orang yang tahu aku hilang tuh perlu masalah. Betul. Sebab aku rasa dengan aku delete apps saja tidak cukup. Aku perlu deactivate. Iya, sama. Perlu deactivate juga, astaga. Tapi begitulah, simply aku deactivate begitu. And then macam yang Win cakap tadi, apa yang kau nampak di social media tuh surface level. Jarang lah ada orang mau show dia punya kelemahan, weakness ke apa-apa di social media, especially yang jaga brand, jaga dorang punya personal branding. Jarang lah ada mau kasih nampak dorang punya titik terendah. Malas lah aku dengar titik terendah nih. Vulnerable side. Guys, semua benda mau buat titik terendah, nggak payahlah. Iya, kalau boleh yang estetik saja di social media itu. Tapi semuanya estetik. Tapi itu sekedar apa ya? Kita anggap aja itu art gallery art gallery. Kamu punya seni betul. Kan. Macam aku punya IG itu kan dia macam art aku rasa begitu. So kamu nampak aku punya gambar tuh yang happy itu, yang ketawa-ketawa tuh. Kamu udah tahu 2 jam sebelum tuh aku ada menangis. Begitu. Kamu enggak akan tahu benda tuh. There's always a story behind everything. Betul. Begitu. Kan. Oke, kita sudah cakap pasal boundaries dalam life works gitu kan, dalam kehidupan. Kita belum cakap pasal relationship kan? Pasal relationship nih kan. Baiklah kita masuk sedikit pasal relationship. Kalau relationship kamu perasaan ada orang cakap, dia nih red flag. Betul gak tuh red flag? Aku rasa aku pun red flag. Dia nih lambat reply. Red flag. Dia nih dry texter. Red flag. Betul gak tuh red flag? Oke. Bagaimana menurut Anda? Ada. Sebab kan aku selalu nampak yang macam orang post macam dia ni lambat reply. Setengah jam. Red flag. Ayo, dia birak itu. Gitu. Takkanlah berak setengah jam macam begitu lah. Birak batu mana kau tahu? Sama kan itu adalah salah satu boundaries. Itu bukan red flag lah. If this person reply kau lambat, itu bukan red flag. Itu adalah dia punya masa sendiri, dia pun ambil masa dia sendiri. Imagine kalau kamu pegang handphone aja, nggak berhenti, kok nggak pening kepala kan, rasa fed up kan. Betul lah, untuk saya yang introvert nih saya fed up sebenarnya. Saya macam, saya lambat-lambat reply begitu. Dia bukannya cari orang lain ke apa, just that itu dia punya boundaries begitu. And then certain kita perlu tahu, kita sendiri perlu ada boundaries, and then kita perlu tahu yang kita punya partner pun ada boundaries ya. Sometimes dia masa dia mau buat hobbies dia apa-apa, dia tidak mau kena kacau, dia tidak mau kamu call masa tuh, itu dia punya boundaries lah. Kau pun perlu juga ada hobi kau sendiri, and set boundaries juga lah. Carilah hobi, ayo, janganlah melekat di telepon saya mencari ayangmu. Aku rasa perempuan, get a life. Kalau orang tiada hobi, memang hidupnya dengan mindanya kan? Iya, dengan mindanya aja, serabut dengan mindanya, dan dia mesti akan macam kacau partner dia aja, sampai partner dia macam tidak dapat bernafas pun. Begitu. And then sometimes kamu kata itu red flag, sometimes kamu kata partner kamu ini red flag, tapi saya tidak tahu lah, kita coba reflect dengan diri kita sendiri, adakah benda yang kita buat ini cukup dewasa, cukup matang, dan juga adakah ini betul? Bertelepon sampai 13 jam. Sampai 2 hari bertelepon itu. Aku kan, ada guys. Apa sih kamu cakap,
Macam tidak boleh berjauh lah bertelepon itu 2 hari bertelepon. Ayo. Bener panas. Aduh, telinga panas Kau telinga tahu, kita. iya, kau tahu ada aku jumpa, tidak tahu lah. Dulu aku ada jumpa satu orang laki ini. Aku ini kan introvert. Oke. Dia ini jenis yang macam sikit-sikit mau call mah. Oh, oke. Jadi aku ini macam, Takutnya mengkol. iya, aku ini macam, kau ini kenapanya? Kau ini kenapanya? Bukannya dia call, bukannya sekejap, berjam-jam. Iya, Aku iya, macam, iya. macam aku habis sudah kata-kata. Iya, habis sudah gitu. kuota kata-kata pada hari Aku ini. lepas tu randomly kan dia jenis yang macam main game apa semua kan, so dia macam Kasih berja tuh. iya dia kasih biar tuh telepon, and then aku macam off lah, sebab aku mau buat hal aku sendiri. Gitu. And then randomly pukul 3 pagi bahkan yang main game. Dia kan call aku pukul 3 pagi. Sebab aku macam aku nih beauty sleep. Iya. Sudahlah, aku ni kan suka tidur. Iya, me time, me time. Begitu. Sebab itu aku rasa macam oke, nggak boleh, sudah, nggak boleh. Ini orang aku nggak boleh. Iya. Begitu. Sudah cut off, nggak Betul. dapat. Begitu, nggak boleh. Aku ada mindset tuh, aku macam begini. Nggak tahu lah, from previous relay aku pun kan. Aku tidak boleh terlampau rapat dengan orang tuh until a certain period of time. Macam yang kalau kau baru kenal sama aku kan, tiba-tiba kau terlalu rapat sudah sama aku kan, macam yang aku akan rasa macam kau siapa? Terus kau macam mau lari kan? Aku rasa macam mau lari. Sama aku ada mindset macam yang selagi kau belum jadi laki aku, kau tidak boleh kontrol aku. Wah, ya tapi Ya. nama juga lah. Tapi aku jenisnya begitu lah. Aku jenisnya begitu sampai aku rasa macam yang, tapi aku pernah juga in a relay yang mana aku rasa aku mau dia lah, aku mau kawin sama dia lah. Gitu. Tapi gara-gara yang itu aku rasa aku punya boundaries, aku kurang menjaga boundaries aku. Sebab aku terlalu menjaga hati dia. Paham kan? So seboleh-bolehnya kau mau ikutkan kata dia saja. Walaupun kau rasa macam yang ini nih aku tidak selesa, punya boundaries terkacau sudah nih. Sampai tidur kau pun terkacau sudah, mau bekal saja. Kan jadi kau drain. Lepas tu macam yang setiap masa kau kena bagi tahu kau di mana, kau buat apa, begini. Even kau di rumah sekalipun, kenapa lambat balas, apa aja kau buat di rumah tuh. Kau di rumah kau mau ngemas, mau masak, ada aja kau punya me time sendiri, mau mandi pun, mau birak kah segala kan. Kau ribas kan begitu. So macam yang bagi aku rasa tuh nggak best lah kan. Kau kena paham orang pun ada life sendiri, even dia pasangan kau. Nggak semestinya dia di belakang mesti ada laki lain, mesti ada orang lain. No, please be more positive. Percayalah pasangan Anda sendiri ya. Percayalah pasangan Tolonglah, get a life. Jika dia decide untuk berlaku curang, itu dia punya hal. Iya. Itu dia punya hal. Betul. Yang penting kamu tahu kamu buat apa, kamu tidak berlaku curang apa semua. Dia punya hal. Begitu. Itu dia punya hal. Kamu kalau orang tuh mau curang, kamu tidak akan dapat macam mana? Kamu mau tahan dia, mau halang dia. Kalau dia mau curang, sentiasa dia akan jumpa cara untuk curang. Biarkan dia curang, biarkan dia belajar dari kecurangannya. Dan Anda boleh move on. Begitulah. Betul. Aku rasakan salah satu perkara yang aku syukuri lah kan, is because orang itu dia pergi ke orang lain, dia mewujudkan orang lain tuh, paham kan? Aku bersyukur sebab ada orang ketiga tuh. Kalau bukan sebab ada orang ketiga tuh aku tidak akan move on, aku rasa. Aku akan back to him. Paham kan? So the circle is going on, balik. Sebab kita perempuan kalau kita suka betul lah begitu. Iya. So the cycle will keep on repeating. So aku rasa aku bersyukur gara-gara sebab ada orang ketiga tuh gitu. Tapi sebabkan itu aku rasa aku dapat move on, and then itu turning point dalam life aku, salah satu turning point dalam life aku yang terbesar aku rasa. So dari situ aku macam belajar lebih menghargai diri aku sendiri, kan lebih banyak opportunities yang terbuka untuk aku. Kalau bukan gara-gara insiden itu yang mana aku perlu lalui, aku masih akan stuck di sana. Aku rasa aku tidak akan kemana-mana pun. Aku punya perspektif still tidak berkembang, akan sentiasa di sana saja. So aku bersyukur benda itu berlaku. Betul lah. Aku merasa sama. Masa yang break up tuh aku rasa macam aku syukur benda dijadi, aku bersyukur semua, setiap benda yang baik buruk tuh semua aku bersyukur. Betul.
aku rasa kalau aku tidak lalui semua itu, aku tak akan di sini buat podcast. In the end dia akan ada hasil, dia akan bagi benefit sama iya, kita aku juga. belajar banyak benda. Kita belajar lah, Sangat kita bersyukur belajar. gitu. Betul. Sama itu pun salah satu yang boundaries yang kita kena keep lah. Kau Ya, sudah, aku rasa bila perkara curang nih, ya, dia macam either kau mau mempertahankan kau punya relationship because of case curang itu, you're downgrading your own self respect kan. ya, betul. Kau mencalarkan kau punya self respect. Ya. So the best way is for you to just move on, melangkah lah kan. Daripada kau kekal di situ, you just mencalarkan diri kau sendiri kan. You're not respecting your own safe space Iya. kan gitu. Tapi dia depends juga life. Macam orang tuh susah lah cakap kalau lebih lagi kalau husband and wife kan. Kalau Iyalah sudah betul. kawin. Okay. If dia betul-betul berubah dan dia itu terpulang dengan kamu lah. Macam mana kamu atur sendiri. Yang penting kau rasa sendiri benda tuh dia oke kah tidak. Kau itu kamu yang rasa sendiri. Kalau pasal macam kami tidak akan menekan-nekan orangnya untuk move on. Iya, betul. Tapi kamu boleh rasa sendiri whether the thing is ini Good for bagus you, untuk betul. kamu atau tidak. Betul. Okay. The thing is good for you. Ya. Sebab kita tidak boleh ubah orang juga. Iya, kalau dia sendiri decide dia cakap, oh saya betul-betul lah, sumpah lah kan, kali lah kan, betul-betul lah kan, yang betul lah potong jari lah, begitu kan. Potong segala benda. Potong semua lah, kalau ada lagi begitu kan. Kalau kamu yakin betul-betul yang dia mau nih, berubah, betul-betul berubah, sudah aku nampak dia punya perubahan, apa semua, dan oke aja lah. Kalau Why kamu not? rasa kamu boleh terima, dan terima. Kalau Iya. enggak, then up to you lah, Iya. begitu. Perkara pasal perkawinan ini aku sukar Iya, mau sentuh iya, lah. kami Dia susah mau sangat cakap. berat maklum ya. lah. Sebab itu hal internal. Iya, yang orang itu, luar pun susah iya, mau selesaikan. Sebab apa yang kamu alami, apa yang kamu rasa masa itu, kamu sendiri yang tahu. Itu yang Betul, kamu betul. sendiri tahu. Itu kamu sendiri boleh judge. Iya. Orang lain, kalau ada orang cakap dengan kamu, cerai aja lah. Begitu itu kamu tidak boleh dengar. Sebab kamu ada opinion kamu sendiri. Kamu Iya. tahu apa yang kamu mau buat. Kamu cuma perlu tanya diri kamu apa yang kamu mau. Itu aja. Suggestion kami adalah lalui sejak, nikmatilah rasa sakit itu. Nikmatilah sakit itu Insya Allah. sampai betul-betul kau rasa yang betul-betul yang sudah cukup, Iya, barulah betul. kau melangkah pergi. Sebab Itu jalan. selagi benda tuh kamu rasa macam enggak cukup. Iya, enggak Ya, cukup. imagine lah Bella Enggak cukup Asri lah. sakit, betul. Imagine Nggak lah cukup Bella sakit, Asri lah iya. 11 kali Iya, baru dia boleh move on. Kita as concern people kan around, kita concern sama kita punya orang-orang sekeliling yang melalui fasa-fasa ini. Ya. Tapi kau cakaplah macam mana sekalipun kau tidak mampu untuk tarik dorang mah. Ya, betul. Itu melangkah pergi tuh dorong punya choice Ya, sendiri. betul. Kan. So dia lagi better kau just dengar untuk dia saja, nasihat semana boleh saja. Ya, yang mana terbaik dia, saja, mana support yang saja. boleh. Iya, tapi janganlah memaksa dorong. Ya. Sudahlah, Jangan cukuplah sama dia. coba untuk buat decision untuk dorang. Ya, tidak. Jangan coba untuk buat decision. Ya, Sebab itu yang dorang rasa masa tuh itu dorang jangan tahu. Betul. Even kau sudah nasihat dorong pun cukuplah. Kuatkan hati kau apa segala. Dorong sudah satu kaki di mahkamah itu sudah pun. Tapi the last choice is kalau dorong cakap dorong tidak mau cerai juga, kau boleh buat apa kan? Kita mau buat apa? Nah, kita terima sajalah keputusan yang dia mau lalui itu. Betul. Nah, apa yang kau boleh buat is kau rasa aja lah sakit tuh. Kau sakit lah sampai bila-bila yang kau rasa cukup lah. Oke? Benda tuh Nikmati sakit itu ya. Perlu kamu lalui. Macam personal betul. Ini minta macam maaf. macam yang baru putus bahasa Tidak, bukan. Tapi kitanya geram. Iya, betul, paham. Kita ada sekeliling kita yang melalui fase itu, betul, paham. So kita menasihat sebagai orang yang concern, kita nasihat, kita sayang orang itu, kita sayang mereka sebagai family, sebagai kawan kan. Tapi bila mana keputusan tuh macam kau geram aja macam kau aja yang mau buat keputusan untuk dorong kan, tapi sabar. Gitu. Tidak boleh. Memang langkah tuh dari dorong juga, tapi at the end of the day akibat nasihat kau tuh lah dia backfires on you sebab orang akan cakap macam yang masa aku susah dulu dia nih cakap macam-macam tuh dulu tuh. Nah, kita pula yang terkena. Padahal dia orang yang minta nasihat. Paham kan? Begitu. So macam ini pun aku rasa boundaries juga lah kita kena keep. Kita tidak boleh terlalu bagi nasihat yang begitu. Kalau aku ada satu nasihat yang macam neutral ya bunyi dia. Sabar jalan, insyaallah benda baik akan tiba. Begitu itu aja. Kau jangan cakap
stay, kau jangan cakap putus, neutral. Sebab apa? Keputusan dari dia, Betul. yang kamu boleh buat support aja begitu. Betul. By the time kamu salah cakap, benda tuh pusing Backfires, balik. betul. Ya. Macam penatnya, aku mau sudah nasihat kau. Paham kan? Kau datang sama aku mau minta nasihat, tapi it backfires on me. What? Begitu. So, tidak best lah. Iya, betul-betul. Aku paham. Inilah salah aku. Nasihat orang, itu cara yang aku mampu. Neutral, macam tiada function. Tapi itu kau punya apa untuk diri kau sendiri cukup, ah? Betul-betul. Apa satu boundaries yang kau harap you have set sooner, orang cakap kan? And how would it change your life? Adakah? Ada. Yang dari friendship. Kalau dulu aku dengan kawan punya boundaries macam kita tahu lah macam mana kan. Sampai kalau dorang mau guna nama aku, mau pergi mana-mana, dorang akan guna. Aku tidur rumah Farah nih, begitu. Aku tidur rumah Farah nih, aku di rumah Farah, aku dengan Farah. Sebab aku nih, kau nampak lah, memang bukan dipercayai. Paham? Memang ibu-ibu, bapak-bapak mempercayai aku, begitu. Dijamin deh. Ya, dijamin. Begitu. Sampai to the point satu kali ni ada kawan aku tuh dia guna nama aku. And then aku nak tahu dia di mana. Paham. And then bapak dia call, bapak dia cari, sampai bapak dia marah-marah, bapak dia maki-maki. Bapak dia marah-marah dengan aku. Sampai aku pikir memang salah aku masa itu sebab aku mengiyakan. Mana dia? Mana dia? Kenapa dia jawab call? Mana dia sekarang? Penipu kamu nih. Dia bilang, aku cuma paham. Masa tuh aku pikir, oke, kawan aku nih, aku perlu cakap dengan dia, kau perlu stop guna nama aku. Kau perlu stop guna nama aku, jual nama aku begini-begini. Aku harap aku cakap benda tuh sooner, sebelum kami punya friendship hancur. Tidak, begitu. So kami tidak kawan. Bukan cakap tidak kawan, aku rasa aku cut her off. Ya, sebab masa tuh terlalu banyak isu, terlalu banyak nama aku diguna, sampai hal yang bukan-bukanlah, hal duit, hal itu, ya banyak benda. So sometimes sampai yang this person aku tidak boleh lagi dengan semua ini ya begitu. Sampai aku cut off lah. Actually kalau aku pikir kalau lah dari awal aku set boundaries, aku cakap kau tidak boleh guna nama aku, kau tidak boleh cakap begitu dengan parents kau, kau tidak boleh tipu, itu. Tapi apa boleh buat, benda sudah jadi. And then itu pun aku sudah belajar yang make sure kawan kau kalau dia cakap dia guna nama kau mesti berada di sini. Iya. Aku tidak mau tanggung apa-apa nanti di luar kau jadi macam-macam di sana. Tiba-tiba aku pula yang kena panggil polis, lebay ya. Palis. Oke. So aku rasa cukup lah kan. Sampai di situ saja lah. So pasal topik kita healthy boundaries ini actually luas lagi. Kan sama masing-masing orang lain dia punya cara untuk belajar pasal healthy boundaries nih. Macam mana dia orang sendiri mau set boundaries orang. Mesti kau sekarang akan pikir macam mana aku mau set boundaries aku sekarang maybe kau kena start with your own self dulu lah. Mindset kau kena sayang diri kau dulu. Kalau kau sayang diri kau sendiri, kau tahu lah tuh macam mana. Kan? Macam yang aku perlu jaga this supaya aku tidak drain at the end of the day. Kan? So, kau kena belajar dulu perkara itu. Kau kena nampak dulu diri kau yang macam cukup supaya orang tidak mampu pijak-pijak kau di kebelakangan harinya kan? Kau rasa macam mana? Ya, betul. Kalau aku rasa begitu. Dia akan sentiasa, kalau kamu perasan kami punya topik, dia akan sentiasa berbalik kepada self-love. Ya. By the time kamu ada self-love tuh, kamu boleh navigate, senang sudah yang itu, ini, apa semua kamu boleh figure out sudah. Betul. Bila mana kau lebih banyak self-love, kau sudah rasa tingkat self-love kau tuh sudah tinggi kan. Kau tidak perlu pun people punya validation. Yang kalau orang tuh tidak di sekeliling kau pun kau rasa tidak apa. Aku boleh bergerak sendiri juga. So, semua berbalik kepada self-love. Okay. So, saya rasa sampai situ saja lah kan. So, thank you guys for tuning in to our episode today. Kita akan jumpa lagi di next episode. Bye-bye. Jangan lupa like, share, subscribe, komen-komen. Dan mana tahu kamu ada apa-apa experience yang kamu mau share sama kami, boleh komen di bawah ataupun share di email kami orang. Thank you guys. Bye.